Kalau begini kan ternyata soal bagaimana pengelolaan dan kebijakan pemerintah terhadap sekolah negeri dan swasta dalam konteks berkeadilan gitu. Iya, iya. Tapi justru yang dipanggungkan oleh wakil presiden malah soal zonasi. Nah, Kita pikir zonasi ini yang paling penting, ternyata nggak lebih penting daripada itu kan. Nah, soal zonasi kan sudah kita bahas juga. Yang meramaikan soal Pak Wapres itu. Konteksnya itu kan waktu itu kami mengumpulkan semua kepala dinas pendidikan provinsi se-Indonesia sama disdik di kota kabupaten. Nah, kita minta Pak Wapres untuk memberikan arahan kan begitu. Ya. Memang salah satu isu utama yang dibahas itu adalah soal zonasi. Nah, tentu kita diskusi lah macam-macam begitu dan kita dapat masukan banyak termasuk usulan rekomendasi kebijakannya seperti apa. Nah, kita bilang bahwa hasil pertemuan itu tentu akan kita laporkan kepada Bapak Presiden, kepada Pak Wapres juga gitu. Dan sampai hari ini belum ada keputusan soal zonasi. Bahkan Pak Presiden sudah minta kepada Pak Abdul Muti agar keputusan mengenai zonasi itu dibahas dan diputuskan di sidang kabinet. Oh gitu. Oh gitu. Ditarik. Iya, ini kan soal Padahal kan kalau bicara zonasi hanya bicara soal sekolah negeri ya. enggak juga, Mas. Enggak juga. Justru Zonasi itu gini, bisa di PPDB-nya swasta, Ya. nggak ada dong. justru yang jadi korban sekolah swasta, Mas. Oh, karena zonasi orang akhirnya. Ya, jadi Oh. kalau zonasi ini nggak diatur, nggak dikelola, itu yang jadi korban sekolah-sekolah swasta. Saya baru kembali dari Timur Tengah Selatan, Soe. TPS ya, Soe yang dingin daerahnya Di ya. NTT kan betul, dingin banget tuh Dingin. berkabut di sana. Iya, di sana. Saya pikir NTT panas, Oh, di Soe daerah dingin. kayak ya, dingin. sebelah sana. Nah, saya ke sana, Mas. Ada satu SMA favorit, SMA 1 di sana. Itu satu kali nerima siswa baru 12 rombel 12 rombel itu maksudnya 12 kelas. Oh, kelas. Oke, oke. Itu masih kurang karena di situ cuma satu-satunya sekolah negeri yang favorit. Di sekitar sekolah itu ada sekolah-sekolah swasta, kering siswanya, Nggak laku. nggak laku. Nah, jangan juga nanti sekolah negeri ini dalam tanda petik ya, karena nggak berkeadilan jadi predator. Sekolah swasta nggak dapat Siswa. Mas tunggu dulu, Gitu. faktornya adalah soal kualitas di mata masyarakat atau jangan-jangan karena biaya? Karena negeri kan nggak ada biaya. Nah, gini Mas, pokoknya ini tugas pemerintah bikin regulasi kan. Alamiah setiap orang tua pingin anaknya masuk sekolah yang baik, gratis pula. Nah, gitu kan, itu semua lah alamiah. Nggak mau juga kita masuk sekolah itu bayar, nggak bagus kualitasnya, gitu. Nah, sekarang bagaimana cara bikin kebijakan yang membuat gap antara swasta dan negeri nggak terlalu jauh. Yang kedua, Itu gap apa nih? Gap kualitas, gap bayar. gap kualitas. Kualitas. Ya, Kualitas, kualitas. oke. Kalau bayar kadang ya itu bisa gila-gilaan kalau swasta kan. Nah yang kedua itu kan tadi tidak mungkin semua anak kita terserap di sekolah negeri. Maka masuklah sekolah swasta tadi. Bagaimana sekolah swasta itu juga bisa diafirmasi oleh kebijakan negara. Dia tetap dapat siswa, tapi dapat pelayanan pendidikan yang sama baik dengan yang negeri. Caranya gimana? Ada afirmasi dari Pemda setempat. Jangan lupa urusan sekolah itu urusan pemerintah daerah, Mas. Nah itu. Sampai tingkat SMA itu provinsi ya. Provinsi, SMA, SMP, SD, SMP, kabupaten, kabupaten, kota. kota. Jadi urusan pembinaan sekolah itu ada di Pemda dan di Pemprov. Terus Sebenarnya ya, Kemendikdasmen ngapain? bikin regulasinya. Enak bener ya bikin regulasi Nah, yang duit. begitu ada Justru nggak enak, Mas. Kenapa? begitu ada Karena masalah nggak ada- kami yang Karena dia nggak punya tangan Iya. di daerah. Misalnya soal yang paling sederhana nih, salah satu problem di dunia pendidikan itu kan soal pemerataan guru ya. ya Soal pemerataan guru misalnya. Tapi problemnya apa Dikdasmen itu tangannya nggak sampai ke kabupaten kota. Iya. Sementara menentukan apa distribusi guru itu mereka. Oh, dinas pendidikan dinas di pendidikan kabupaten kota. kabupaten kota. Nah problemnya itu seringkali dulu ya itu seringkali pengangkatan guru segala macam itu pun satu tadi ya kalau di swasta adalah konteksnya karena Tapi kalau yayasan. swasta kan otonominya yayasan iya, betul ya yayasan. kan? Nggak perlu lagi yang Yayasan. negeri pendidikan ada dasar. juga biasanya itu jadi komoditas politik. Jadi ada beberapa misalnya kabupaten kota kalau dulu ya ini kan udah enggak Ini ada jelang menteri jelang yang baru. pilkada. Ini ada wamen yang baru loh. Dia Enggak punya pilkadanya aturan udah nggak baru. ada lagi juga. Udah serentak. Kalau dulu kan tiap kali pilkada nah dia berlomba-lomba ngangkat guru sebanyak-banyaknya. Sementara yang ngurusin bayarnya jadi pemerintah pusat. Anggarannya gitu. Anggarannya. ya gara-gara itu memang salah satu konsekuensi negatifnya itu adalah ada penumpukan guru di satu sekolah, di yang satu baru. lokasi. Di tempat yang lain kekurangan guru. 3T lah khususnya itu. Nah, gitu. Ini yang terjadi misalnya dengan kasus pengangkatan guru swasta yang diangkat jadi guru P3K yang diharuskan ngajar di sekolah negeri. Eksodus ini, Mas. Bagaimanapun guru punya hak kenaikan Jabatan. jabatan, kenaikan penghasilan yang baik.
P3K salah satu caranya kan P3K. Begitu diterima P3K harus ngajar di sekolah negeri, meninggalkan sekolah swasta asalnya. Nah ini merepotkan sekolah-sekolah swasta. Nah sekarang bentuk tadi keadilan, kebijakan yang berkeadilan tadi, Gitu ya, saya kita jadi mengusahakan sekolah guru-guru P3K yang asalnya di swasta itu masih bisa mengajar di sekolah asalnya.